Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, pada saat ini mari kita sejenak memfokuskan perhatian kita untuk mentadabburi pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah yang sampai kepada kita. Topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Ramadan dan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, dan bulan yang kita sebut juga dengan bulan pembakaran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak amal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nilainya berlipat ganda. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran dan Ramadan adalah dua hal yang sulit kita pisahkan dari keduanya. Karena Al-Quran sejatinya diturunkan Allah dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, dan itu diceritakan dalam surat Al-Qadar. Dan kita tahu Al-Quran adalah sebagai suluh kita, sebagai pedoman kita, kompas kehidupan yang jika kita ikuti dan kita pedomani, insya Allah kita akan berada dalam tuntunan ilahi. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita baca sejarah salafus saleh, di mana kita tahu bahwa mereka tidak meninggalkan sedikit pun waktu untuk tidak membaca Al-Quran. Karena itu, dalam sejarah kita baca, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu bisa menamatkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. Di siangnya beliau menamatkan Al-Quran, dan di malamnya beliau juga menamatkan Al-Quran. Bisa kita bayangkan bagaimana intensitas ibadah membaca Al-Quran yang beliau lakukan di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena memang Allah menyediakan berbagai imbalan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Begitu juga Imam Bukhari, sahabat Rasulullah Utsman, Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair, itu rata-rata mereka 1 hari 1 malam itu mereka menamatkan Al-Quran. Bisa kita bayangkan para pemirsa, keseharian dan malam-malam beliau itu dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kita baca Al-Quran dengan bacaan yang normal, itu 1 juz itu bisa kita habiskan 20-30 menit. Artinya untuk sampai ke 30 juz, kita butuh 12-15 jam. Nah, kalau 1 hari, 1 malam, mereka menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, berarti bisa kita katakan tidak ada waktu bagi mereka untuk menghabiskan perkataan dan kalam yang sia-sia. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa mim harfun wal lam harfun." Jadi bisa kita bayangkan, setiap huruf yang kita baca, Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda sampai 10 kali lipatan. Bagaimana jika 1 Al-Quran kita tamatkan di bulan Ramadan? 1 Al-Quran sebanyak 30 juz, 6.000 lebih ayat. Dan kalau kita hitung hurufnya, tidak terbayangkan berapa jumlah.
Kalau itu yang kita prioritaskan di bulan Ramadan, bisa kita bayangkan bagaimana dampaknya terhadap perbaikan diri kita. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan bahkan mengajarkannya. Kalau dulu masa kecil, di bulan Ramadan, kita kenal dengan setelah kita sholat tarawih, kita baca Al-Quran, menwiridkan Al-Quran bersama-sama. Ini berkahnya sangat luar biasa. Karena Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, kalau kita mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran bersama-sama di rumah Allah, bahkan kita laksanakan di bulan Ramadan, insya Allah Al-Quran betul-betul memberikan dampak kepada diri kita. Maka dengan membaca Al-Quran, memaksimalkan Al-Quran di bulan Ramadan, memasangkan amaliyah Al-Quran dengan bulan Ramadan, maka manfaat yang kita dapatkan antara lain, pertama, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kemudian menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan-perbuatan tercela. Dan kita lebih memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran dengan kita baca, merenungi, mentadaburi, memikirkan dan mempelajari. Dan Al-Quran akan membuat hati kita tenang, as-sakinah, kedamaian, ketentraman di dalam hati, itu akan muncul dengan sendirinya sebagai dampak dari bacaan Quran di bulan suci yang penuh rahmat ini. Kemudian yang terakhir, bacaan Al-Quran itu akan menimbulkan, akan membangun pikiran-pikiran positif yang produktif untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita manfaatkan Ramadan yang penuh berkah ini dengan membaca Al-Quran. Hari-hari kita, mari kita habiskan untuk membaca Al-Quran. Tidak mungkin selalu kita membawa Al-Quran, tapi dengan gadget yang kita punya, dengan HP yang kita punya, dimanapun kita berada, dalam keadaan duduk, berdiri, menunggu, dan sebagainya, bisa kita baca ayat-ayat Allah yang itu dampaknya sangat luar biasa pada diri kita. Marilah kita tiru perilaku salafus saleh yang menamatkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Seminimal-minimalnya, satu kali kita harus punya target bahwa Al-Quran harus tamat di Ramadan ini oleh kita minimal satu kali. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kita, terutama bagi yang menyampaikan. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.